sejarah bahasa Kawi terutama berdasarkan piagam-piagam dan prasasti lama. Sumber tertulis yang paling tua mengenai bahasa Kawi atau Jawa kuno ditentukan di Sukabumi sehingga disebut Prasasti Sukabumi. Prasasti Sukabumi merupakan piagam yang pertama memakai bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Dan sejak saat itu bahasa Jawa kuno dipakai dalam kebanyakan dokumen resmi. Berdasarkan hal itu, maka Prasasti Sukabumi atau tanggal 25 Maret 804 dianggap sebagai tonggak yang mengawali sejarah bahasa Jawa kuno atau bahasa Kawi. Bukti tertulis lainnya tentang sejarah bahasa Kawi adalah berupa naskah Candakarana. Profesor Dr. Raden Mas Ngabehi Puerbadjaraka dalam bukunya Kepustakaan Jawa menyimpulkan bahwa naskah yang tertua adalah Candakarana. Naskah ini berisi pengetahuan tentang bagaimana membuat kekawin atau syair Jawa kuno dan daftar kata-kata Kawi atau kamus Kawi. Naskah ini disebut naskah tertua karena di dalamnya disebut-sebut seorang raja keturunan Sailendra yang mendirikan Candi Kalasan pada tahun 700 Saka atau tahun 778 Masehi. Profesor Dr. Raden Mas Ngabehi Puerbadjaraka mengelompokkan sastra Kawi berdasarkan gaya bahasa, tahun penulisan, dan nama raja menjadi 3 bagian, yaitu naskah Jawa kuno yang tergolong tua pada abad 9-11. Naskah ini terdiri dari prosa dan puisi. Kitab-kitab Jawa kuno yang bertembang pada abad 11-13 dan kitab-kitab Jawa kuno yang tergolong baru pada abad 14 sampai runtuhnya Majapahit. Wayan Simpen Abe dalam bukunya Riwayat Kesusastraan Jawa Kuno mengklasifikasikan kesusastraan Kawi atas 5 bagian, yaitu zaman sebelum abad ke-9 atau zaman prasejarah sastra Kawi, kehidupan bersastra pada zaman sebelum abad ke-9, diduga zaman karya sastra Jawa kuno lisan. Cerita-cerita diwariskan secara lisan. Zaman Mataram, zaman ini mulai pada abad ke-9 sampai 10, yaitu zaman pemerintahannya Empu Sendok tahun 925 sampai 962 Masehi. Di Mataram sampai zaman Raja Dharmawangsa Teguh tahun 991 sampai 1007 Masehi. Pada masa ini lahir karya sastra, prosa, dan kekawin Ramayana. Zaman Kediri dimulai dari bertahtanya Raja Kediri Prabu Airlangga tahun 1019 sampai 1049 Masehi sampai masa pemerintahan Raja Kertanegara pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi di Singasari. Karya sastra Kawi yang lahir pada masa ini adalah karya sastra yang tergolong bertembang. Zaman Majapahit I, periode ini diawali sejak lahirnya Kerajaan Majapahit pada tahun 1239 Masehi sampai kerajaan mencapai puncak keemasannya, yaitu masa bertahtanya Hayam Wuruk tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Karya sastra Kawi yang lahir pada masa ini adalah Brahmaodapura, Sutasoma, dan Partayatnya. Zaman Majapahit II, zaman ini mulai dari bertahtanya Wirakramawardhana tahun 1389 sampai 1482 Masehi sampai runtuhnya Kerajaan Majapahit tahun 1518 Masehi. Karya-karya yang lahir pada periode ini adalah Kekawin Nitisastra, Kekawin Nirarta Prakerta. Pada zaman peralihan abad ke-16 disebut-sebut seorang pujangga keraton Majapahit yang gemar mengembara di pesisir pantai dan gunung-gunung atau Nyagara Giri. Beliau adalah Dangyang Nirarta pada tahun 1489 Masehi. Beliau pindah ke Bali. Bekas-bekas pesanggerahan beliau kini menjadi tempat-tempat suci atau pura di Bali, yaitu Pura Purancak, Pura Rambut Siwi, Pura Tanah Lot, Peti Tenget, Uluwatu, Nusa Dua, Sagenat, Mas Jeti, Air Jeruk,
dan Batu Klotok. Di tempat-tempat ini beliau menikmati keindahan dan menciptakan karya sastra. Karya sastra beliau antara lain Kidung Rasmi Sancaya, Edang Lalangon, Kakawin Anyang Nirarta, Kakawin Maya Darmawantaka, Kakawin Nirarta Pakerta, Niti Sastra, dan Dharma Sunya. Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, kesusastraan Kawi berkembang di Bali, yaitu pada zaman Kerajaan Gel-Gel, dengan rajanya yang bertahta pada saat itu adalah Raja Waturenggong. Di Bali, sastra Kawi mendapat tempat istimewa di kalangan pencinta sastra. Mereka yang bergabung dalam Seka Mabebasan atau Seka Makakawin dan Pasantian dengan tekun membaca, memahami, dan mengupas hasil sastra Kawi secara mendalam. Di samping itu, mereka menciptakan karya-karya sastra baru yang bersumber dari karya-karya yang telah ada. Sistem pendidikan tradisional ini dikenal dengan istilah melajah sambilan menggending atau menggending sambilan melajah. Ada dua tokoh terkenal yang lahir dari sistem tradisional ini, yaitu yang pertama Ide Padande Madi Sideman, wafat pada tahun 1984 dengan karya sastranya antara lain Purwadigama atau Siwagama, Kakawin Gaya Dijaya, Kakawin Cantaka, Kakawin Candra Bairawa, Kakawin Dharma Wijaya, Kakawin Singhalayang Laya, Kidung Pisaca Harana, Guguritan Panitip, dan lain-lain. Kedua yaitu Ide Ketut Jalantik, wafat pada tanggal 18 November 1961. Karya-karya beliau adalah Geguritan Logika, Geguritan Suci Subudi, Guguritan Bhagawan Gita, Satuan Mentikes, sebuah kitab tatwa atau filsafat yaitu Aji Sangkhya. Kitab ini berupa ringkasan dari ajaran Siwa Tatwa yang bertuang dalam lontar-lontar yang tersimpan di Bali. Itu tadi penjelasan saya tentang sejarah bahasa Kawi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om.